Halo Sobat Ngozi, selamat datang di podcast Santai, isinya gizi. Ini dia Ngozi. Sebelumnya aku Iza. Dan aku Ara. Di episode kali ini kita bakal bongkar rahasia camilan favorit kamu nih, yang mungkin kelihatannya imut tapi diam-diam berbahaya loh. Yes, ngemil itu udah kayak sahabat sejati, tapi kadang juga jadi toxic relationship. Tapi apakah semua cemilan itu sehat? Dan seberapa besar sih pengaruhnya ke kesehatan tubuh kita? Nah ini nih, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Ngemil itu sebenarnya baik atau buruk sih? Jawabannya adalah tergantung. Ngemil itu bisa baik, bisa juga buruk, tergantung dari jenis cemilan yang kita konsumsi, kapan kita makan, dan seberapa sering kita makan. Jadi kalau aku ngemil tiap sore sambil nonton drakor, gimana tuh? Selama cemilannya sehat dan porsinya masuk akal sih, masih it's okay. Tapi kalau sekali duduk kamu bisa habisin 2 bungkus keripik dan sebotol minuman manis sekaligus, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya ngemil itu apa sih? Jadi secara definisi, ngemil itu artinya mengonsumsi makanan di luar jam makan utama. Jadi bukan sarapan, makan siang, ataupun makan malam, tapi di antara waktu-waktu itu. Misalnya jam 10 pagi atau jam 4 sore, atau bahkan tengah malam pas lagi lembur. Yap, bener banget. Dan interestingnya, ngemil itu sebenarnya nggak salah. Bahkan bisa jadi bagian dari pola makan sehat kalau dilakukannya dengan benar. Oh, ngemil tuh bukan cuma buat ngisi perut aja loh, ternyata ada fungsinya juga. Betul banget, ngemil bisa bantu jaga energi tubuh, mencegah lapar berlebihan sebelum makan besar, bahkan bantu tingkatkan konsentrasi kita. Apalagi buat kamu yang punya jadwal padat, ngemil bisa bantu kamu tetap fokus sepanjang hari. Studi menunjukkan bahwa ngemil sehat di sela aktivitas bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tapi ingat, sehat ya, bukan sekotak biskuit krim manis. Sekarang kita bahas alasan kenapa orang suka banget sama ngemil. Kadang bukan karena lapar, tapi karena stres, bosan, atau bahkan iseng aja. Ini biasanya disebut emotional eating. ada juga yang ngemil karena sosial. Nongkrong gak lengkap tanpa cemilan, bener gak? Betul banget, faktor kebiasaan juga tuh. Kalau dari kecil udah dibiasain ngemil manis tiap sore, besarnya nanti jadi otomatis ngelakuin hal yang sama. Kita sekarang masuk ke bagian penting. Kenapa sih kita harus hati-hati sama cemilan tinggi gula, garam, dan lemak? Jadi, data Riskesdas 2018 bilang nih bahwa lebih dari 95% orang Indonesia mengonsumsi gula lebih dari rekomendasi WHO, yaitu maksimal 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Dan tahu nggak, satu bungkus minuman teh kemasan aja bisa mengandung 30 gram gula. Itu baru minuman, belum cemilan lain. Dan konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih berkaitan dengan resiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Misalnya, konsumsi gula yang berlebihan. Menurut WHO,
Anjuran konsumsi gula harian maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tapi menurut Riskesdas 2018, lebih dari 95% masyarakat Indonesia mengonsumsi gula melebihi batas tersebut. Dan efeknya bukan cuma obesitas nih, gula berlebih bisa meningkatkan resiko insulin resistance yang berujung pada diabetes tipe 2. Belum lagi garam. Anjuran maksimal konsumsi garam adalah 2000 mg natrium atau sekitar 1 sendok teh per hari. Tapi nyatanya rata-rata orang Indonesia bisa konsumsi lebih dari itu lewat cemilan asin seperti keripik, mie instan, atau makanan ringan kemasan. Nah, lemak jenuh dan lemak trans juga berbahaya loh teman-teman. Lemak ini banyak terdapat pada gorengan, donat, dan snack yang digoreng dalam minyak yang digunakan berulang kali. Nah, itu bisa meningkatkan kolesterol LDL dan memicu penyakit jantung. Apalagi kalau kebiasaan ngemil tidak sehat ini dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Bisa banget memicu sindrom metabolik gabungan dari tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kelebihan lemak di perut, dan kadar kolesterol gak normal. Jadi jangan anggap sepele nih sama camilan. Kelihatannya aja kecil, tapi kalau dikumpulin setiap hari, dampaknya bisa serius loh. Ngomong-ngomong soal ngemil nih, pernah gak sih kamu ngerasain ngemil pas lagi kesel, stres, atau bahkan sedih? Wah, sering banget dong. Aku dulu tuh kalau lagi capek kerjain tugas, bawaannya pengen nyari coklat atau keripik, padahal kan belum tentu lapar. Nah, itu yang dinamain emotional eating. Jadi, makan bukan karena kebutuhan fisik, tapi untuk merespon emosi. Yap, betul banget. Biasanya ini muncul pas kita stres, sedih, marah, kecewa, atau bahkan bosen. Dan sayangnya makanan yang dicari saat itu biasanya justru yang tinggi gula, garam, ataupun lemak. Dan masalahnya, ini bisa jadi kebiasaan karena otak jadi mengasosiasikan makanan dengan kenyamanan atau pelarian dari emosi negatif. Bener banget tuh. Bahkan penelitian dari Harvard Health menyebutkan bahwa emotional eating bisa berkontribusi pada pola makan tidak sehat, kenaikan berat badan, dan akhirnya bisa memicu penyakit metabolik kayak diabetes dan hipertensi. Makanya penting buat kita belajar bedain rasa lapar fisik dan lapar emosional. Kalau lapar fisik tuh muncul secara bertahap, bisa ngerasa perut kosong dan bisa ditunda. Tapi kalau lapar emosional itu munculnya tiba-tiba, pengennya makanan tertentu dan gak puas walau udah makan. Nah, tipsnya gini nih, coba tanya ke diri sendiri sebelum makan, aku lapar beneran gak ya atau lagi butuh distraksi? Kalau ternyata cuma stres, mungkin kamu bisa jalan-jalan sebentar, minum air, atau dengerin musik dulu. Tadi kita udah bahas emotional eating, sekarang waktunya kita bahas smart snacking secara lebih dalam. Karena ngemil itu bisa jadi senjata gizi asal cara pakainya benar. Smart snacking itu konsep ngemil yang strategis. Gak cuma asal makan, tapi memperhatikan apa, berapa, dan kapan kita makan. Prinsipnya gini ya, ngemil itu buat mendukung kesehatan, bukan merusaknya. Jadi kita harus pilih makanan yang bergizi, tapi kalorinya tetap sesuai kebutuhan. Contohnya, pilih camilan yang mengandung serat dan protein, supaya bikin kenyang lebih lama. Lalu hindari camilan tinggi karbohidrat sederhana, atau yang digoreng berulang-ulang. Waktunya juga penting, idealnya ngemil 2-3 jam setelah makan utama. Jangan ngemil terlalu dekat dengan jam makan karena bisa bikin nafsu makan kacau dan akhirnya malah makan berlebih. Porsinya juga harus diperhatikan. Menurut Kementerian Kesehatan, camilan sehat idealnya sekitar 150-200 kalori. Contohnya 1 buah pisang dengan segenggam kacang panggang tanpa garam. Dan penting banget buat ngemil dengan sadar. Jangan sambil nonton atau scroll medsos terus nggak sadar satu toples sudah habis. Kalau bisa tuh sediakan camilan sehat di rumah atau di tas.
Jadi waktu pengen ngemil kita nggak tergoda beli gorengan atau keripik MSG yang di luar. Smart snacking bukan cuma tentang ngemil sehat, tapi juga soal mengatur pola makan kita biar tetap seimbang. Karena tujuan akhirnya adalah kesehatan jangka panjang, bukan cuma kenyang sesaat. Kalau beli camilan kemasan, jangan lupa ya cek label gizinya. Lihat bagian takaran saji, total gula, lemak, dan garam. Kalau takaran sajinya 1 bungkus, tapi nilai gizinya ditulis per setengah bungkus, itu jebakan. Hindari camilan dengan gula lebih dari 10 gram per sajian dan lemak jenuh tinggi. Sekarang saatnya sharing cemilan sehat favorit kita. Aku suka banget nih makan buah potong dingin, kayak semangka atau melon, seger banget dan rendah kalori loh pastinya. Aku sih tim yogurt low fat plus granola. Rasanya enak dan tinggi protein. Mungkin rekomendasi lain buat teman-teman di luar sana ada edamame rebus, kacang panggang, smoothies tanpa gula, atau puding chia seed. Kalau kalian suka masak-masak dikit, coba bikin cemilan DIY. Misalnya energi ball, kurma, tambah oats, tambah almond, terus dibentuk bola-bola kecil, simpan di kulkas, praktis dan sehat. Atau overnight oats. Tinggal campur oat, susu rendah lemak, chia seed, buah, dan simpan semalaman. Selain hemat, kita juga bisa banget loh kontrol bahan dan porsinya. Kita masuk ke segmen cepat, mitos atau fakta. Yang pertama, ngemil malam bikin gemuk. Mitos, yang penting total kalori hariannya. Yang kedua, cemilan sehat itu nggak enak. Mitos juga, kamu belum nemu yang cocok aja. Yang ketiga, ngemil bikin ngantuk. Mitos, justru bisa bikin fokus asal pilihan camilan yang benar, dan yang penting bukan ngemilnya, tapi apa yang kamu makan dan seberapa banyak yang kamu makan. Yang selanjutnya, ngemil bisa bantu konsentrasi. Nah, kalau yang ini fakta, tapi harus camilan yang tepat ya. Karbohidrat kompleks, protein seperti pisang, selai kacang atau yogurt dan buah. Gimana nih Sobat Ngozi? Udah makin tercerahkan tentang dunia percemilan? Harusnya sih udah ya kak. Intinya sih ngemil itu bukan musuh, asal kita pinter milih dan paham porsinya. Yuk mulai jadi smart snacker dan mulai cek label sebelum ngemil. Dan jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu yang doyan ngemil. Siapa tahu mereka juga butuh upgrade camilan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Baru kita di Ngozi Ngobrolin Gizi.